Selamat pagi anak-anak kekasih di dalam Tuhan. Bersyukur pagi hari ini Minggu 3 Januari 2021 kita berjumpa kembali. 3 hari di tahun yang baru. Ya, tentu perasaan kita bahagia sekali ya. Kita masuk lagi di tahun yang baru, semua karena anugerah Tuhan. Ya, walaupun mungkin tidak bernatal kemana-mana, tidak tahun baru juga kemana-mana, tetapi ya satu hal yang kita syukur kepada Tuhan, kita mampu melewati hari-hari ini karena pertolongan Tuhan. Dengan sukacita pagi hari ini kita akan menghadap hadirat Tuhan melalui ibadah kita, dan saya jemput anak-anak sekalian untuk bangkit berdiri. Kita memulai ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 21 bait 1 dan 2, hari Minggu, hari yang mulia. Rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ayat 2, hari Minggu, hari istirahat. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan Allah Roh Kudus akan memimpin kita di dalam ibadah ini dari awal sampai selesai. Amin. Silakan duduk kembali. Adik-adik, mari kita bersama-sama membuka Mazmur 146. Kita akan baca bersama-sama dari Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur 146 ayat 1 sampai 10 kita baca bersama-sama. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung, Tuhan membuka mata orang-orang yang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu di Sion turun-temurun. Haleluya. Kita merespon dengan menyanyikan Kidung Jemaat. Minta maaf dari
Nyanyian Kidung Baru 133 bait 1 dan 2, syukur padamu ya Allah. Kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan, walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Ayat yang kedua. Awan hitam dan mentari berseri, syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Saya jemput adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan hukum kasih. Dengarkanlah hukum kasih yang terdapat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Silakan duduk kembali. Anak-anak kekasih, setelah kita mendengarkan hukum kasih ini, kita sadar bahwa kita belum mampu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita belum mampu mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi dan jiwa kita. Dan kita juga belum mampu mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Khususnya di tahun ini, 3 hari yang kita lalui, mungkin kita belum mengasihi Tuhan dan sesama kita. Mari kita mohon pengampunan di hadapan Tuhan, kita berdoa. Mohon Tuhan mengampuni dosa kita. Tuhan, ampuni kami yang berdosa ini. Kami belum mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami. Dan kami belum mampu juga mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Tuhan, ampuni kami, layakkan kami, dan biarlah hidup kami terus dituntun oleh firman-Mu, sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Dengarkan kami dan ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak kekasih, setelah kita mengakui dosa kita di depan hadirat Tuhan, maka kita dilayakkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan, dan kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian seperti rusa rindu, seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu.
Halo anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan memperkenankan kami untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya berkenan memberkati kami, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan nanti semuanya boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Dan untuk anak-anak-Mu atau kami yang mendengarkannya, Tuhan kiranya berkenan memberkati, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam hidup kami, dan apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Kita siapkan pembacaan Alkitab kita dari Yohanes 8 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-20. Yohanes 8 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-20. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapakku yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan membahas tentang cerita Tuhan Yesus yang sedikit berbeda dari cerita-cerita pada minggu-minggu sebelumnya. Termasuk juga rangkaian pada minggu ini tidak terlalu berkaitan dengan rangkaian pada minggu yang akan datang. Yesus adalah terang dunia. Apa sih itu terang? Bagaimana itu terang? Kalian lihat pohon yang di belakang? Apa julukan dari pohon Natal ini? Selain nama pohon Natal? Pohon terang. Kenapa dikatakan terang? Karena dia sering dihiasi dengan berbagai macam pernak-pernik atau lampu-lampu yang berkelap-kelip, sehingga akhirnya membuat pohon itu tampak indah. Kenapa Yesus dikatakan sebagai terang dunia? Karena ketika Yesus datang ke dalam dunia, manusia penuh dengan dosa, dan kita sudah tahu itu. Manusia atau dunia ini penuh dengan dosa. Dan dalam pandangan Tuhan, dosa itu sudah tidak dapat diselamatkan jika mereka tidak diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Nah, kondisi pandemi ini, menurut kalian enak enggak sih?
Sebagian dari kalian mungkin mengatakan bahwa enak Pak, kami bisa sekolah dengan santai, belajar dengan santai, bahkan kalau perlu PR tidak perlu buat, tidak usah dibuat. Ya, mungkin itu salah satu yang menyenangkan buat kalian. Tetapi pernahkah kalian berpikir bahwa ada teman-teman kalian atau mungkin kondisi-kondisi di dalam rumah kalian sendiri, apalagi kondisi orang tua, yang kalian tidak tahu bahwa di tengah kondisi pandemi ini mereka berpikir keras, mereka sedang bergumul keras tentang hal-hal yang mungkin kalian tidak ketahui. Apa contohnya? Salah satunya misalnya, ada dari orang tua teman-teman kalian atau mungkin bahkan orang tua kalian sendiri yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Ya tidak? Lalu ketika kondisi ini masih berjalan, sudah berjalan di tahun 2020 dan kemungkinan masih berjalan di tahun 2021 ini, apa tindakan kalian? Coba setelah ibadah ini kalian coba bertanya kepada orang tua kalian, Pak, Ma, apa sih yang jadi pergumulannya Papa dan Mama selama setahun kemarin kita dalam kondisi pandemi? Apa yang bisa aku bantu? Apa yang bisa aku doakan Papa Mama? Sebagai anak-anak Tuhan, kalian harus berani untuk menjadi bagian dari keluarga kalian sendiri, menjadi bagian yang membantu orang tua kalian sendiri, setidaknya meringankan beban orang tua kalian sendiri dengan belajar yang baik, bukan hanya bermain game terus-menerus sepanjang hari, dengan mendoakan orang tua kalian, meminta kepada Tuhan yang adalah terang di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah kecemasan yang terjadi di seluruh penjuru bumi ini. Dan saat ini baik di Indonesia maupun di negara manapun, mungkin orang tua kalian tidak mau membebani kalian dengan permasalahan yang mereka hadapi. Tetapi sebagai bagian dari anak-anak Tuhan, cobalah untuk meringankan pemikiran orang tua kalian, beban orang tua kalian dengan cara mendoakan mereka, mengajak mereka berdoa, berpengharapan kepada Tuhan di tahun yang baru ini. Berikan dukungan buat orang tua kalian, walaupun kalian masih muda, tapi ingat, kalian punya peran yang besar di dalam keluarga kalian, entah saat ini, entah di masa yang akan datang. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Terang itu memberikan apa? Di tengah-tengah kegelapan, memberikan petunjuk. Ketika kalian di tengah hutan, tidak ada cahaya sama sekali, apa yang akan kalian lakukan ketika kalian melihat ada obor atau api yang menyala? Tentu kita akan menuju kepada api itu, kepada terang yang menyala itu. Yesus tidak hanya menerangi seisi dunia ini, Dia juga menerangi isi hati kita, isi kepala kita atau pikiran kita. Dan yang pasti Tuhan Yesus akan memberikan jawaban, memberikan petunjuk arah kemana kita harus melangkah menuju ke terang itu. Ingatlah bahwa dalam kita mengarungi kehidupan kita, baik itu dalam lingkungan keluarga,
dalam pendidikan kalian yang mungkin masih akan belajar di rumah sepanjang tahun ini. Tapi yakin dan percaya, Tuhan akan selalu memberikan cahayanya, memberikan terangnya sepanjang tahun 2021 ini untuk kita lewati bersama-sama dengan Dia, sehingga kita bisa mencapai tujuan kita dengan baik. Kita bisa mencapai hal-hal yang tidak kita bisa pikirkan, hal-hal yang mungkin tidak bisa kita pikirkan. Tetapi Tuhan akan berikan itu, dan kita imani bersama-sama dengan Tuhan. Ada satu yang saya mau ajak kalian untuk nyanyikan bersama-sama. Satu lagu yang sangat bagus sekali. Tak ku tahu kan hari esok. Kita nyanyikan bersama-sama ya, sebelum kita menutup firman hari ini. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu, atas kasih setia-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pengasih. Kami tahu Tuhan begitu banyak pergumulan yang kami hadapi di tahun 2020 ini Tuhan, baik secara pribadi maupun keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat ini. Tapi kami percaya Tuhan, bersama-sama dengan Engkau kami akan melewati tahun 2021 ini. Kami akan melangkah di tahun 2021 ini, menjalani tahun 2021 ini bersama dengan Engkau, karena Engkau yang menyertai kami sama seperti kami melewati tahun 2020 yang sudah berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Anak-anak kekasih, sungguh indah kebenaran firman Tuhan yang telah diperdengarkan bagi kita hari ini. Biarlah itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Kita akan memberi tanda syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sementara kita menyatakan tanda syukur kita, Kidung Jemaat 337 bait 1 dan 2, betapa kita tidak bersyukur, kita akan naikkan pujian sama-sama. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bait yang kedua, alangkah indah pagi mereka. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
Baik, anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa syafaat sekaligus mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu. Mau berdoa syafaat, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin kami Bapak Presiden Joko Widodo beserta menteri dan juga wakil-wakil rakyat baik dari tingkatan pusat maupun tingkatan daerah. Tuhan berkati semuanya agar mereka boleh bekerja dengan baik untuk masyarakat banyak, untuk kepentingan masyarakat luas, dan juga untuk umat-Mu yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Toraja Jemaat Tamalate. Tuhan berkati kedua pendeta kami, Tuhan berkati majelis yang bertugas, majelis yang terpilih. Tuhan berkati juga pengurus-pengurus OIG yang Tuhan berikan tanggung jawab di tengah jemaat ini. Begitu juga dengan pengasuh-pengasuh sekolah minggu yang membimbing anak-anak-Mu. Tuhan berkati mereka Tuhan dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, pekerjaan dan pelayanan mereka, sehingga hikmat terus Tuhan tambahkan di dalam hati dan pikiran mereka agar bekerja dan melayani hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu serta dengan orang tua di rumah masing-masing. Tuhan berkati dan sertai mereka dalam masa pendidikan mereka. Tuhan berkati agar mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Begitu juga dengan orang tua mereka menjadi orang tua yang bijak, yang membimbing dan mendukung anak-anaknya di dalam Engkau. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk rencana-rencana gereja ke depan. Tuhan kiranya berkenan memberkati agar apa yang diprogramkan, apa yang direncanakan di tahun 2021 ini semua boleh berjalan dengan baik. Kini kami ingin mendoakan Tuhan akan persembahan kami. Kami juga menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya berkenan memberkati tangan-tangan yang mengelolanya, agar mengelolanya dengan baik dan benar. Begitu juga yang masih ada pada kami Tuhan, ada pada orang tua kami. Tuhan berkati agar kami bisa gunakan untuk kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, ini doa kami naikkan dalam nama-Mu saja, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak kekasih, mari kita mengakhiri rangkaian ibadah kita pagi hari ini. Saya jemput kita untuk berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 424 bait yang pertama, Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Kita harus bersinar di hadapan dunia ini supaya kita dapat memancarkan kasih Kristus. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita akan memimpin dan memelihara hati kita
dan memimpin memelihara segala kehidupan kita, mulai saat ini dan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita pada hari Minggu yang kudus ini. Selamat hari Minggu dan tetap semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Ya mungkin besok kita sudah mulai kembali belajar, kembali sekolah. Ya mungkin walaupun itu masih dari rumah, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.